Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad waj'alna min umurina faraja wa makhraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Selamat Ibu. Alhamdulillah. Hari ini kita alhamdulillah masih diberikan kesehatan, umur, dan juga kekuatan untuk bisa hadir di Masjid Al-Barokah, khususnya di hari Rabu yang ketiga di bulan Desember akhir tahun. Mudah-mudahan apa yang dilakukan ini menjadi bagian dari ibadah amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mudahkan untuk kita memahami agama, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan maka akan dipahamkan baginya agamanya. Insya Allah setiap hari Rabu dan di luar hari Rabu, ibu-ibu yang terus bersemangat untuk thalabul ilmi mendapatkan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah, di mana kita semakin dipahamkan dengan agama ini, karena tidak ada bekal terbaik untuk kita bisa menjalani kehidupan melainkan ketika hidup ini ada dalam tuntunan ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Baik ibu-ibu, pada hari ini kita masuk di bab hak suami atas istri nomor 35 untuk buku yang berwarna merah. Halamannya 122. Untuk yang berwarna ungu, ibu silakan dibuka halaman 166. Ya, ada hak suami atas istri, tapi juga ada hak istri atas suami. Kalau hak itu berarti bicara mengenai kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang istri atau suami kepada pasangan, di mana ada sesuatu yang memang harus diterima oleh suami atau istri dari pasangan. Apa istilahnya itu Bu? Ada feedback, ada saatnya kita memberi, tapi juga ada saatnya kita menerima. Ulah ayo masihan, tapi tenang jadi pasihan. Ya, ayatnya insya Allah ibu-ibu sudah sangat familiar, sudah sangat sering disampaikan. Tidak terhitung berapa puluh ratus kali ayat Allah surah An-Nisa ini sampai kepada kita. Dan kalau kita bicara ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya sudah sangat banyak kita terima ya. Yang kalau kita betul-betul tidak hanya sebatas mendengar, tapi kemudian meresapi
apa yang menjadi pesan dari setiap ayat Allah, hadis Rasul yang disampaikan kepada kita, sesungguhnya itu banyak memberikan kepada kita apa Bu? Pencerahan dalam kehidupan. Karena kata Nabi SAW, taraktu fikum amroini ma'in tamasaktum bihima lan tadillu abada kitaballah wa sunnata rasul. Aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara yang ketika kalian berpegang teguh kepada dua perkara itu, maka niscaya kalian tidak akan hidup dalam kesesatan, baik di dunia terlebih di akhirat. Apa dua perkara yang diwariskan, ditinggalkan oleh Rasulullah SAW? Kitab Allah yaitu Al-Quran, wa sunnata rasulih yaitu Al-Hadis. Yang ini alhamdulillah kita sudah sangat-sangat lama untuk kemudian mengakrabkan diri dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Nuhun ka Ibu terus nyayawan kecap. Alhamdulillah. Baik Bu, surat An-Nisa ayat ke-34. Barangkali ada yang mewakili dari ibu-ibu yang ingin membacakan, monggo. Saya ingin mendengar suara dari ibu-ibu yang indah, merdu dan mendayu-dayu. Mangga silahkan Bu, mau pakai lagu boleh, mau tidak juga boleh. Yang penting kaidah hukum bacanya diperhatikan. Mangga silahkan. Siapa yang mewakili dari ibu-ibu untuk membacakan Quran surat An-Nisa ayat ke-34? Sambil menunggu saya minum dulu. Allah Ta'ala. Mana Bu? Kalau dari rumah biasanya lurus aja Ustaz. Oh ya boleh. Kalau Al-Quran dibaca dulu apa? Isti'an. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fasalihatu qanitatun hafizatun lissalati bima sadaqallahul azim. Ya, terdengar dengan jelas semuanya Bu? Ya. Surah An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu teh. Ya memang betul. Ar-rijalu teh kan laki-laki. Iya, betul. Suami itu, jadi ar-rijal itu bisa diartikan suami, bisa diartikan laki-laki, atau juga bisa kita sebut tadi si jalu. Ar-rijalu teh suami itu, laki-laki itu qawwamun, pemimpin. Kata qawwamun diambil dari kata qoma, berdiri. Jadi seorang suami itu harus bisa memberdirikan seorang istri untuk tegak berdiri. Tidak dengdek ke kanan, dengdek ke kiri atau oyang-oyangan. Harus ajeg. Nah. Ala nisa, atas wanita.
Kenapa harus laki-laki? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Karena Allah melebihkan laki-laki itu atas sebagian yang lain. Alasan pertama kenapa Allah menjadikan suami atau laki-laki sebagai pemimpin, karena laki-laki punya kelebihan. Yang kelebihan itu tidak dimiliki oleh wanita. Tapi hati-hati dengan penjelasan seperti ini. Jangan dikesani seolah-olah laki-laki derajatnya lebih tinggi dari wanita. Karena kalau kita bicara derajat manusia makhluk di hadapan Allah, semua sama. Yang membedakan adalah takwa. Jadi ada sisi-sisi yang itu memang menjadi kelebihannya laki-laki atas wanita, sehingga dia menjadi qawwam, menjadi yang memimpin. Kemudian wabima anfaqu, dan juga ada satu yang ini kemudian menjadi kewajiban. Apalagi ketika menjadi seorang suami itu apa? Menafkah. Menafkahkan sebagian dari harta mereka. Nah, jadi disinilah ibu bahwa hartanya seorang laki-laki itu tidak 100%, karena terbagi. Ketika sudah menikah maka hartanya menjadi juga buat istrinya, tapi juga masih ada untuk orang tuanya, termasuk untuk adik atau kakak. Jadi bebannya itu tidak hanya kepada istrinya, tapi juga kepada keluarga. Disitulah seorang istri harus berlapang-lapang hati untuk siap menerima ketika suami memang dalam posisi di mana dia punya tanggung jawab yang bercabang. Yang penting tidak punya cabang. Kalau tanggung jawabnya bercabang kepada keluarganya, yaitu orang tuanya, adik kakaknya, ya memang begitulah. Beda dengan wanita atau perempuan, ketika dinikahi maka 100% berpindah kepada siapa? Suami. Makanya beratnya seorang ayah, ibu atau orang tua ketika melepaskan anak perempuannya, karena lepas semuanya. Ketika dilahirkan sampai kemudian dibesarkan, dididik, disekolahkan dan seterusnya, katakanlah sudah jadi matang, kemudian diambil, dikabaturkan. Aduh, ngenes. Kalau kita lihat secara sisi kemanusiaan. Tapi ya itulah. Makanya saya ingat guru saya ngomong begini, solehnya seorang suami atau istri salah satunya terlihat ketika sudah berumah tangga adalah tetap dia tidak berkurang hormatnya, cintanya dan sayangnya kepada kedua orang tua. Termasuk ada rumus namanya silang. Bagaimana silang itu? Seorang anak itu ketika dia sudah menikah, katakanlah anaknya itu laki-laki, berarti kan posisinya adalah sebagai suami, dan dia menjadi mantu dari mertuanya. Maka tunjukkan kesolehan si anak laki-laki yang sudah berubah status menjadi suami dan menantu itu, untuk kemudian dia baik kepada mertuanya. Begitupun seorang anak perempuan yang kemudian menjadi istri dan menjadi menantu dari mertuanya, dia harus baik kepada yang menjadi mertuanya. Kenapa? Karena kalau anak
hormat, cinta sayang kepada orang tua kandungnya itu mah biasa dan memang sudah seharusnya, karena ada pertalian darah, pertalian emosional, pertalian dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam tanda petik orang lain yang kemudian dia masuk kepada sebuah keluarga, tapi ternyata dia punya rasa sayang, rasa cinta dan perhatian yang sama kepada keluarga barunya, maka ini Masya Allah luar biasa. Nah, mudah-mudahan ini memang berat, tapi ya begitulah, sebuah kebaikan itu perjuangan, pengorbanannya tidak gampang, tapi hadiahnya Masya Allah apa Bu? Surga. Kemarin kita nonton video walaupun pendek, istrinya Habib Rizik Syihab meninggal, Masya Allah, yang ngantar, yang Masya Allah, Masya Allah. Hadis Nabi berlaku tuh buat almarhumah. Seorang istri yang meninggal dan suaminya ridho, maka tempatnya surga. Masya Allah. Bahkan dalam hadis disebut seorang istri yang meninggal dan suaminya ridho, maka dia akan diberi 8 kunci surga. Yang kunci surga yang 8 itu adalah pintu yang itu kemudian dia masuki semau-maunya, mau lewat pintu-pintu yang mana mangga. Masya Allah. Ustaz, nah abad 8 pan 7 surga ada 8. Jadi semua pintu silahkan dipilih. Badai nomor hiji 2 3 4 5 6 7 8. Masya Allah. Karena ketika seseorang sudah menikah dan dia posisinya sebagai seorang istri, ya, sebelum ditanya tentang ibadahnya bla 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 bla, dia akan ditanya, dan siapa yang ditanya? Suaminya. Bagaimana dengan wanita ini menurut kamu sebagai suaminya? Ketika suaminya mengatakan dia adalah istriku yang solehah, dia istriku yang sangat taat, patuh, hormat kepadaku sebagai suami, dan dia curahkan seluruh hidupnya untuk aku sebagai suami, maka aku meridhoi dia sebagai istri. Sudah, kalau sudah ngomong begitu Bu, nggak diperiksa-periksa lagi tuh. Sholatnya nggak diperiksa, puasanya nggak diperiksa, langsung cek Allah itu. Mangga yang nyangakan kunci ayat 8, mangga lebat badai pen pantun mana. Masya Allah. Ini hebatnya seorang wanita. Saya percayalah ibu di sini mah seperti modelnya. Ini bukan dongeng buat Al-Barokah. Eta teh abdi Ustaz. Eta teh abdi. Harus begitu Bu. Jadi ketika ada sesuatu yang baik, jangan itu yang terpikir adalah orang lain. Katakanlah itu saya, walaupun dalam arti sebagai sebuah target pencapaian dalam hidup. Kalau ditanya sekarang, mungkin akan mengatakan, kayaknya emang masih jauh saya kalau jadi model istri begitu. Nggak apa-apa kalau sekarang, tapi kan walaupun sekarang belum, tapi kita menjalani sebuah proses untuk sampai ke situ, sama saja. Karena yang paling penting dalam hidup itu bukan hasil, tapi prosesnya. Karena hasil mah bukan urusan kita, hasil mah urusan Allah. Tapi usaha tidak pernah akan mengkhianati hasil. Jadikan itu apa Bu kalau di Facebook itu status. Usaha tidak pernah akan mengkhianati hasil.
selama proses yang kita jalani adalah baik, lurus, sesuai dengan tuntunan syariatnya Allah dan Rasul, tidak mungkin akan kemana-mana hasil. Nah, kemudian ini yang pertama Bu ya, bicara dulu tentang kenapa laki-laki itu jadi qawwamun 'alan nisa, karena dia diberi kelebihan oleh Allah. Yang kedua, dia memberikan nafkah kepada istrinya dari sebagian harta. Nah, baru yang kedua poinnya bicara tentang as-solihat, istri solehah. Yang bagaimana istri solehah itu? Nah, dijelaskan di ayat ini. Yang pertama cirinya qanitatun, yang kunut. Jadi kunut itu adalah artinya apa? Taat, patuh. Tapi tentu ketaatan yang tidak dalam bentuk bermaksiat kepada Allah, tidak mengajak kepada perbuatan dosa, tidak mengajak kepada perbuatan yang menyimpang dari ajaran Allah dan Rasul. Seorang istri minta izin kepada suami, "Pak, boleh enggak mama pakai hijab? Kayaknya mama jangan dulu, nanti aja." Kira-kira kalau begitu boleh nggak nurut? Enggak. Harus ditanya alasannya, kenapa Pak kok nggak boleh? Karena alasannya mungkin bukan berat ketika istrinya berhijab, karena pakaian muslimah itu tidak hanya pada hijab dalam arti menutup kepalanya saja, tapi kedah sabondoro diluhur nepi ka handap teh kedah sayogi dan matching. Kalau sekedar menutup kepala dan itu yang menjadi alasan berhijabnya, mungkin para suami nggak keberatan. Tapi kalau ketika, "Pak, boleh nggak mama beli hijab?" "Oh, nggak apa-apa mama, kan mama bismillah mau pakai hijab." Alhamdulillah. Begitu ke toko mau dipilih teh lain kerudung mungkul. Kemah itu naon maksudna mah? Ngaborong mereka ngarampok gitu. Nah, mungkin ada beratnya di sisi itu. Jadi mesti kita pahami bahwa melarangnya seorang suami jangan kemudian kita jadi disalahartikan. Karena ada hal-hal yang mungkin suami tidak bisa berterus terang. Kalau bahasanya saya tidak menyebutkan nama, di sini nanti dilacak. Jadi orang itu ketika berbicara, tidak semua apa yang di kepalanya, tidak semua apa yang dia tahu kemudian diucapkan melalui lisannya. Tapi ada beberapa yang itu ada di kepalanya, itu ada dalam hatinya, dan itu dia tahu. Tapi ketika dia harus mengucapkannya, dia pilih-pilih. Maka ada ungkapan apa Bu? Likulli maqal maqam wa likulli maqam maqal. Setiap ucapan itu ada tempatnya, dan setiap tempat itu ada ucapannya. Jadi tidak boleh di tempat tertentu kita mengucapkan perkataan yang itu tidak pada tempatnya. Nah, makanya sekarang tuh hati-hati sekali Bu ya kalau bicara itu, apalagi kalau sudah masuk di dunia media sosial seperti ini. Jujur Bu, ada aman Bu dari begini. Kenapa? Karena dipublish keluar. Saya kalau sudah selesai ngaji di sini, malam-malam tuh langsung buka. Terus kayak gini nu kaset tah nyarios. Diikutin perkata per kalimat teh bilih aya nu lepat dan ada perkataan yang tidak pada tempatnya. Tapi ya inilah dunia yang memang harus kita berada, di mana semuanya menjadi tidak ada batas, tidak ada tempat yang tersembunyi, semua terkuak terbuka. Maka ada sisi positifnya, tapi juga ada sisi negatifnya.
Tapi semua kembali kepada yang menjadi subjek atau pelaku dari teknologi. Kebermanfaatannya jauh lebih luas, karena yang mendengarkan kajian, ceramah, tausiah, tabligh dan sebagainya itu bukan hanya yang ada di ruangan, tapi mereka yang nun jauh di sana pun bisa menyimak, bisa mendengarkan dan bisa mendapatkan ilmu. Maka menyampaikan ilmu yang kemudian menggunakan media secara penyebarannya jauh lebih luas, tapi secara konsekuensi jauh lebih berat, karena pertanggungjawaban tidak hanya pada mereka yang ada di ruangan, tapi juga ada yang mungkin mengoreksi, mengkritisi, bahkan sampai kepada menyalahkan apa yang disampaikan. Baik Bu ya. Jadi siapa wanita solehah itu? Qanitatun, yang taat kepada suami, yang ketaatannya tidak dalam bermaksiat kepada Allah. Hafizatul lil ghaib, dan dia bisa menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada. Bima hafizallah, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Jadi memelihara, menjaga hal-hal yang terkait dengan keluarga, rumah tangga, nama baik dan sebagainya ketika suaminya tidak berada di rumah. Sampai ada satu kisah, seorang istri didatangi oleh keluarganya, disampaikan berita kalau orang tuanya sakit. Ibu si bapak nuju tedamah kudu rada repot, manawi bilih bade ninggalan dan haruskeun wae si bapak teh kemana si nengnya ngican ka dieu. Apa kata anak yang perempuan? Punten, sampaikan kepada bapak, saya teh nggak boleh keluar karena suami tidak mengizinkan. Sebelum dia pulang, saya ayahnya harus di rumah. Singkat cerita sampai meninggal tuh ayahnya, dan dia tidak sempat untuk datang, bahkan saat pemakaman pun tidak datang. Wah, semua kan gujurut. Apa gujurut Bu? Heboh, genjleng, rame. Wah, ini gimana nih, anak durhaka, anak gak tahu diri, anak bla 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 bla. Masa orang tua dari mulai sakit kemudian sampai meninggal, sampai dimakamkan juga nolol. Wah, semuanya beragam lah, namanya orang kan Bu ya, punya apa namanya, penilaian sendiri-sendiri, pikiran sendiri-sendiri, asumsi sendiri-sendiri, dan kadang-kadang kan tidak terkontrol. Di tengah kehebohan itu, maka ada kemudian yang mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bagaimana dengan keadaan istri seperti itu? Apa jawaban Nabi Bu? Berbahagialah orang tua yang meninggal itu, karena dia punya anak yang salehah, karena taat kepada suami. Masya Allah. Jadi memang begitu. Karena tadi kan sudah berpindah, haknya seorang ayah hilang karena pindah kepada suami. Ada seorang anak yang ingin ikut berperang, tapi ibunya tidak mengizinkan. Maka ketika ditanya, apakah ibumu mengizinkan kamu pergi perang? Tak pengizinan si mama. Sudah, kalau begitu kamu kembali kepada ibu. Rawat ibumu dengan baik, karena merawat ibu nilainya jauh lebih besar dari jihad fisabilillah, sampai sekalipun kamu wafat dalam peperangan. Jadi begitu taatnya seorang anak kepada ibunya, seorang istri kepada suaminya. Di situ ada nilai yang juga Masya Allah luar biasa. Tapi semuanya akan ketemu kalau kita punya ilmu. Maka saya sering sampaikan Bu, ilmu mengenai hal ini tuh harus sama. Di mana? Di rumah. Jadi value ilmu itu harus sama.
Jadi kalau saya ibu ngaji, apa yang kita dapat di pengajian share bu di keluarga, supaya value-nya sama, supaya nilainya sama. Karena kalau beda itu yang sering jadi masalah. Suaminya lebih pinter, lebih luas wawasannya, lebih banyak tahu tentang ini itu dan sebagainya, sementara suaminya dan keluarganya yang lain mungkin tidak seperti istrinya. Nah ini akan jadi masalah di kemudian hari. Maka ada value yang sama-sama dibangun untuk kemudian itu, walaupun mungkin tidak merata. Kemarin saya baru pulang dari ngaji. Setelah selesai pengajian ada seorang ibu yang datang, kemudian ngobrolnya panjang, tapi satu obrolan yang saya ambil, Ustaz, alhamdulillah ayeuna mah ti Senin dugi ka Ahad teh abdi ngaos. Setiap hari ada yang pagi, ada yang sore, bahkan ada yang malam. Tapi malamnya dari mulai maghrib sampai isya. Saya jawaban ketika obrolan itu dimulai, Masya Allah, luar biasa ibu. Sampai full 7 hari terisi dengan hadir di kajian. Saya tanya, kenapa kok bisa begitu bu? Ada waktunya. Dia cerita pelan-pelan, saya sudah pensiun dini. Kenapa pensiun dini? Karena saya sakit selama 1 tahun. Dan selama sakit itu apa yang saya lakukan hanya bisa terbaring di tempat tidur. Untuk bergerak pun tidak bisa. Maka selama setahun itu aktivitas saya hanya di kasur, di atas kasur. Semua hal yang tadinya bisa saya kerjakan tidak saya kerjakan. Persis 1 tahun, sakit bulan Juni, agak lumayan bulan Agustus, saya langsung datang ke sekolah minta izin untuk mengajukan pensiun dini, dan per 1 November kemarin ACC. Nah, abdi kan akhirnya seueur waktu Ustaz. Alhamdulillah penyakit saya ini membaik. Namun panyawatna ibu, saya terkena usus, radang usus, dan sudah sangat kronis. Tapi subhanallah, Allah menyembuhkan sakit saya dan tidak perlu ada operasi. 4 bulan ke belakang saya kan mereview bu. Ibu dulu seingat saya pernah datang ke pengajian ini pakai kursi roda, didorong sama suami, turun di halaman masjid, digendong sama suaminya, diangkat, didudukkan ke kursi. Tapi berjalannya waktu tetap masih pakai kursi roda, tapi ibu bisa berjalan pakai tongkat. Kemudian sampai akhirnya terakhir kursi roda tidak lagi dipakai, tongkat tidak lagi dipakai, dan duduk pun sama dengan jamaah yang lain. Jadi banyak cerita bahwa ya itulah Ustaz, saya seperti mendapatkan, kalau bahasa Nabi mah mukjizat, sesuatu yang tidak mungkin. Saya mengalami peristiwa yang Masya Allah luar biasa. Kalau dibilang sembuh, saya sebut saya sembuh. Makanya saya ingin membayar selama setahun yang saya tidak bisa beraktivitas itu untuk saya sekarang mengikuti pengajian-pengajian yang ada. Dan saya tidak berangkat sendiri Ustaz, saya ditemani oleh suami. Kalau suaminya memang ada porsi dan selalu ada waktu untuk menemani. Saya bilang alhamdulillah kalau memang bisa seperti itu. Nah, jadi ibu-ibu, bahwa ketaatan seorang istri kepada suaminya selain dia menjadi kunci surga bagi istrinya, tapi juga ini menjadi sebuah kebahagiaan bagi keluarga itu dalam kehidupan dunia, insya Allah dalam kehidupan di akhirat. Kemudian kita masuk ke hadis ya.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabat ghadbana 'alaiha la'antaha al-malaikatu hatta tusbiha muttafaq alaih. Wa fi riwayatin lahumma idza batat al-mar'atu hajiratan firasha zawjaha la apa ini la'anit hal malaikatu hatta tusbih. Wa fi riwayatin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi fata'ba alaihi illa kana allazi fis sama'i sakhitan 'alaiha hatta yarda anha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang suami mengajak istrinya untuk tidur bersama, kemudian ia menolak, lalu suaminya marah kepada istrinya pada malam itu, maka istrinya akan mendapatkan laknat atau kutukan malaikat sampai pagi hari. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang istri meninggalkan tempat tidur suaminya semalam, maka akan mendapat laknat atau kutukan malaikat sampai pagi. Riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang menggenggam jiwaku, seorang suami yang mengajak istrinya untuk tidur bersama, kemudian istrinya menolak, maka semua makhluk yang ada di langit memarahi istrinya sampai suaminya ridho. Masya Allah. Sok itu Bu rahasia dapur malah beda-beda. Ya memang itu satu hal yang sangat private. Urusan yang satu itu adalah hal yang private, tidak bisa kita umbar, kita tidak bisa buka, karena itu menyangkut rahasia sebuah keluarga. Yang pasti adalah terkait dengan hal ini memang sebaiknya tidak kita lakukan. Ada banyak hal yang memang harus suami atau istri itu saling paham. Kenapa menolak, kenapa tidak mau, dan seterusnya. Tentu tidaklah ketika menolak, ketika tidak mau karena tidak mau atau menolak, tapi ada alasan lain. Jadi perlunya di sini apa Bu? Saling memahami, saling mengerti. Ada banyak keadaan yang memang kita bisa lihat, keadaan secara fisik termasuk keadaan secara psikis. Secara fisik sehat Bu, tapi psikisnya dia sedang ada masalah. Nanti nggak maksimal lah kalau bahasanya. Jadi memang perlu dikomunikasikan, perlu didialogkan, perlu disampaikan. Karena untuk urusan yang satu ini Islam memberikan garis yang jelas. Ketika proses ijab dan qabul itu ada kalimat wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka pasanganmu itu dengan baik. Di bergaul itu seperti apa, berhubungan itu seperti apa. Tidak kemudian lantas jor-joran, asal mau pokoknya nggak bisa, enggak juga begitu. Jadi perlu saling paham, saling mengerti terkait dengan yang satu. Kenapa? Karena ini urusannya tidak hanya menyangkut urusan fisik, tapi urusannya menyangkut juga psikis. Ada nafkah lahir, ada nafkah batin, tapi dua unsur itu tetap harus melihat sisi-sisi yang lain.
Terlebih kalau anak-anaknya sudah dewasa, sudah besar. Karena itu menyangkut apa namanya, Bu? Kenyamanan, ketenangan ketika hal ini kemudian kita melakukannya. Jadi memang banyak hal saya kira, Bu ya. Saya tidak perlu menjelaskan secara detail karena pengalaman berumah tangga saya jauh lebih singkat daripada ibu-ibu yang sudah seniorita. Saya abdi mah nomor 20 tahun masih belum paham, masih lelengkah halus. Ibu mah kan sudah seniorita. Pada prinsipnya ya saling memahami saja tentang kondisi masing-masing. Jadi penolakan yang dimaksud tidak dalam arti menolak karena tidak ada alasan, tapi lebih karena sesuatu, ada something, dan terbuka. Karena berat, Bu ya, dikutuk malaikat sampai pagi. Yang horor ini apa, Bu? Ketika istrinya menolak, semua makhluk yang ada di langit, semua makhluk, Bu, memarahi istrinya sampai suaminya ridho. Kan kita nggak bisa ngecek tuh suaminya ridho tuh gimana bentuk apa namanya tuh ekspresinya. Kan sekarang sedang rame bahasa gimmick, Bu ya, gimmick ekspresi. Kita nggak bisa nilai. Nah, tapi insya Allah lah, pengalaman berumah tangga itu mengajarkan pasangan untuk bisa tahu apa yang menjadi ekspresi, gimmick, termasuk hal-hal yang ada pada pasangan. Saya ingat Ustaz Dudi Mutakin itu, Bu, beliau tuh enakan kalau membahas bab punakahan, bab nikah tuh enakan beliau. Saya sering ngikutin beliau kalau bab munakad, enakan kalau menjelaskan tentang bab rumah tangga. Sampai beliau bilang dan berulang-ulang dalam beberapa kesempatan tausiah beliau terkait dengan bab menikah. Saya tuh kadang-kadang aneh kalau melihat ada suami, ada istri ngomongnya ke saya, berapa tahun teteh nikah sama si Akang? Udah lama Ustaz, adalah 40 tahunan. Itu sudah lama, 40 tahun. Tapi sampai sekarang saya belum mengenal istri saya. Begitupun suami saya belum mengenal saya. Jadi satu dengan yang lain belum saling mengenal luar dalamnya dari pasangannya itu. Kata Ustaz itu, kamana wae salami 40 tahun teh sabumi Ustaz. Nah, ini yang sering punten, ini yang ada dalam satu tema tausiah apa, Bu? Serumah tapi tidak sejiwa. Status dewa. Serumah tapi tidak sejiwa. Jadi serumah nggak kemana-mana, kerja ya kerja, pulang ya pulang, tapi itu tadi. Nah, ini buat saya, Bu ya, yang menjalani rumah tangga ini betul-betul sebuah apa namanya, sebuah bentuk muhasabah. Karena ada banyak hal dalam berumah tangga saya baru tahu karena saya menjalani. Kalau tidak menjalani mungkin lempeng gitu. Tapi karena menjalani dan terus mengikuti perjalanan di setiap tahunnya, oh iya memang tahun ini begini, tahun yang sedang berjalan begini, tahun depan oh alam seperti apa. Dan belajar terus. Juga bertanya kepada yang lebih pengalaman dan senioritas. Baik, Bu ya, insyaallah lah Ibu bisa lebih memahami terkait dengan itu. Kemudian selanjutnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi idni wa la ta'dzana
fi baitihi illa bi'idni, muttafaq alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang istri tidak diperbolehkan berpuasa sunat sewaktu suaminya ada di rumah kecuali dengan izin suami. Juga tidak diperbolehkan mengizinkan orang masuk ke rumahnya kecuali dengan seizin suami. Nah, jadi ibu sebagai istri mau saum sunnah, tapi suami keberatan, maka sebaiknya tidak melanjutkan saum. Boleh saum Pak besok, nggak apa-apa. Tapi kalau bapak-bapak bilang buka harus nurut, ya boleh apalah, tapi niat ini tidak boleh putus. Jadi diantar ke suami nate, pas sahur ikut sahur, puasa pas zuhur lewat zuhur dan seterusnya. Nah, nggak apa-apa Bu, karena hukum kan menjadi berubah Bu. Yang sunnah tentu derajatnya ada di bawah yang wajib. Hormat kepada suami hukumnya wajib, melaksanakan ibadah yang hukumnya sunnah tetap ada di bawah yang wajib. Nanti begini, orang akan menggunakan logika, sekalipun hukumnya sunnah kan ini teh ibadah kepada Allah, sementara yang satu ini ibadah juga tapi kan kepada makhluk judulnya, yaitu suami. Kan Allah dan suami teh jauh lebih tinggi Allah. Nah, jangan begitu pakai logikanya Bu. Nanti no ayah yang satu bawa sapu, yang satu bawa jangan pakai logika hukum itu. Nurut aja apa kata aturan Allah dan Rasul. Pernah Imam Syafi'i bertanya, air kencing hukumnya apa Bu? Bukan hukumnya kalau air kencing najis ya? Sifatnya ya, sifatnya. Kalau air punten, air sperma, air mani itu suci. Tapi kenapa yang suci harus mandi besar? Sementara yang najis cukup disintret. Kan harusnya mah terbalik. Ustaz nggak salah ini teh, kok yang najis cuman harus dicebok aja, tapi yang suci malah kita harus mandi besar. Ini hukum siapa Bu? Hukum Allah. Rasulullah mengajarkan kita bab toharo, bab hadas kecil, hadas besar. Cara mensucikan ya memang begitu. Tidak boleh menurut otak kita. Kayak iman dibalik ya Ustaz, nggak bisa ngomong begitu. Nah, jadi hukum itu tauqifi, tidak bisa dirubah. Kenapa? Karena dia sudah mutlak harus begitu. Ada satu hadis Nabi, kata Nabi, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. La sholata, tidak sah sholatnya seorang tetangga masjid illa fil masjid, kecuali di masjid. Ada yang dimaksud tetangga itu apa Bu? Ada yang dibatasi dengan 40 rumah, kanan, kiri, depan, belakang 40. Yang kedua yang terdengar suara azan. Bagi dua tadi yang terkurung 40 rumah di sekitaran masjid, yang masih terdengar suara toa masjid, tidak sah sholatnya kecuali di masjid. Coba kalau ayat ini diberlakukan, loba itu sah tak sholat? Karena banyak yang di rumah. Sama seperti ada orang bilang, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, di sini mah para suaminya teh solehah,
Kenapa ada suami kok soleha? Kan suami mah soleh. Ya karena bapak-bapak di sini lebih banyak kalau sholatnya itu di rumah, mangga daripada di masjid. Sarungnya direndaan. Sarungnya direndaan. Maka hukum ini kemudian dijelaskannya begini, Bu. Bukan tidak sah sholatnya, tapi pahalanya tentu berkurang. Tidak menjadi sempurna seperti ketika sholatnya berjamaah di masjid. Memang kalau kita bicara hukum, laki-laki itu sholatnya memang di masjid, tidak di rumah. Perempuan itu dulu di zaman Rasul kan di rumah. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai kaum wanita, tinggallah kamu di dalam rumah dan janganlah ketika kalian keluar berperilaku seperti perilakunya kaum wanita jahiliyah. Bagaimana wanita jahiliyah itu, Bu? Senang bersolek, senang berpenampilan ganjen, dan itu menggoda. Ibu teh harus tahu, para laki-laki atau para suami itu kalau bicara pahala itu sudah defisit, Bu. Sudah mangga banyak, tekor lagi, Bu. Jadi jangan buat pahala kami yang sudah kurang dan tekor ini jadi makin habis dengan ninggalin nukarar itu. Iya, karena kalau kami memejamkan mata, kami tidak pernah akan sampai ke tujuan. Kalau kami membukanya eta rag-ragan, Bu, pahala dorakan menambah. Nah, jadi kita bekerja sama, Bu, ya, dalam bab ini, Bu. Ya. Nazratul ulalaka, pandanganmu yang pertama itu hadiah buat makanya ketika melihat dan ketika pandangan pertama itu dan terlihat, wayahna ulangi kayak Ustadz asal tante ngicep tadi lebar, tadi kan sekali. Awal ya. Jangan diutak-atik hukum juga dengan begitu, doraka. Nah, jadi posisi seorang istri ini bab taat, Bu, ya. Tidak diperbolehkan berpuasa sunat sewaktu suaminya ada di rumah. Begitupun apalagi tidak diperbolehkan mengizinkan orang masuk ke rumahnya kecuali dengan seizin suami. Apalagi sekarang banyak acara reuni. Nanti ada namanya CLB. Nah, CLB kata celebek sebelah. Cinta lama bersemi kembali. Bukan, Pak, cinta lama berubah. Oh, cinta lama berubah. Yang pas ketika ketemu teh ternyata yang salah satu dari keduanya itu memang nggak nikah nih. Saya tuh nggak menikah karena nungguin kamu. Ada. Sama langsung. Antara nggak nikah atau terpajen. Bab nomor 3, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Seorang penguasa adalah pemimpin, seorang suami adalah seorang pemimpin seluruh keluarganya. Demikian pula seorang istri adalah pemimpin atas rumah suami dan anaknya. Kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Nah, ini hadisnya juga sudah sangat populer, Bu, ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Bahwa kepemimpinan itu memang tidak hanya dalam konteks pemerintahan, dalam konteks kewilayahan, dalam konteks sebuah jabatan yang mengatur urusan
masyarakat, tapi dalam konteks yang mengatur urusan-urusan yang skupnya kecil juga itu adalah pemimpin. Termasuk saya, ibu, kita sebagai pribadi, individu juga adalah pemimpin. Setidaknya untuk siapa, Bu? Untuk diri kita sendiri. Maka musuh yang paling besar di hidup kita itu bukan orang yang ada di luar kita, Bu, tapi justru diri ini sendiri. Ada banyak orang yang tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Kata Nabi, orang yang hebat itu bukan orang yang apa, Bu? Berotot, kawat, Bu, balong besi, wajah temok, dan sebagainya, Bu. Bukan itu kata Nabi, yang ketika dia mukul orang langsung pingsan atau meninggal. Enggak. Orang yang kuat itu adalah orang yang ketika amarahnya naik, dia bisa mengendalikan amarahnya. Jadi ternyata orang hebat itu bukan orang yang secara fisik besar, tapi ketika dia ada dorongan amarah, dia bisa menguasai amarahnya. Itu orang yang kuat. Jadi memang kita adalah pemimpin. Dan beratnya kita adalah sebagai pemimpin dalam berbagai skala tadi, mempertanggungjawabkan kepemimpinan itu, Bu. Makanya saya tuh kadang-kadang suka punten ya, kalau dibilang lucu sudah nggak lucu, Bu. Asami banyak orang yang pengen sekarang menjadi pemimpin, punya anak buah gitu, punya orang-orang yang kemudian jadi bawahan-bawahannya. Karena ya memang betul, Bu, ada privilege di situ, ada perlakuan istimewa. Namanya pemimpin atau, Bu, duduk mesti di depan. Kalau kemana-mana pasti segala sesuatunya disiapkan. Tapi di balik privilege itu ada namanya apa, Bu? Yang kedua itu otoritas. Nah, di bab otoritas ini yang sebetulnya harus hati-hati. Dia akan menjadikan kekuasaannya, jabatannya, posisinya untuk kemaslahatan, kemanfaatan, atau untuk lebih kepentingan diri dan golongan atau dan sebagainya. Ini yang berbahaya. Saya mendorong, Bu, buat mereka orang-orang yang punya integritas. Apa integritas, Bu? Punya perilaku yang ajeb, sidik, amanah, tablik, fatona untuk maju. Jadi apa saja silakan, harus wajib buat saya mereka itu maju. Supaya yang maju itu betul-betul orang-orang yang memang punya integritas. Jangan yang coba-coba, jangan yang nggak punya kapasitas, jangan yang belum matang secara dan sebagainya. Bahaya, Bu. Ini bukan negara coba-coba. Ini negara sudah 70 berapa tahun merdeka, Bu. Sudah tua kita, Bu. Nggak boleh pakai yang coba-coba dan belum ada pengalaman di situ. Berbahaya luar biasa. Mau dibawa kemana bangsa ini? Jadi harus dorong supaya apa? Kan ingin maju, ingin lebih baik, harus. Ini tidak dalam konteks apa namanya, Bu, pelatak politik, Bu. Nggak boleh, Bu, ya. Kampanye. Saya nggak bawa atribut, nggak boleh saya diserap sama kantor. Ya, Bu, ya. Jadi kepemimpinan itu yang berat adalah pertanggungjawabannya, bukan hanya di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah. Maka Imam Abu Hanifah, ya, kalau tidak salah, andaikan ada satu doa yang tersisa, nggak ada doa yang lain, maka yang kita minta kepada Allah, ya Allah, pilihkan untuk kami pemimpin yang adil. Karena kalau pemimpin adil, beres semuanya, Bu. Semuanya beres. Karena dalam kepemimpinan itu ada otoritas. Otoritas itu tanda tangan saya. Oh, 10 juta. Bukan hanya mendatangkan cuan, tapi mengeluarkan sejumlah kebijakan, yang kebijakan itu mendatangkan manfaat maslahat, amal jariah. Saya pernah ngobrol dengan beberapa istri dari para mantan. Cerita-ceritanya
beliau itu para imam. Alhamdulillah pada saya ketika Bapak tidak lagi menjabat, meninggalkan masjid, meninggalkan ya hal-hal yang pokoknya menjadi bermanfaat bagi masyarakat. Ya begitu. Kebijakan-kebijakan yang dibuat relatif ya memberikan kemanfaatan, kemaslahatan. Kan begitu. Nah, jadi di sini pentingnya kita memahami kepemimpinan, dan Islam itu ada satu bab khusus dalam fikih namanya fikih siasa, fikih politik. Jadi politik itu bukan barang kotor. Politik itu bagian dari kehidupan yang kita tidak bisa tinggalkan. Rasulullah SAW itu seorang ahli politik. Bagaimana peristiwa Hudaybiyah, bagaimana peristiwa perang ini, perang itu, Masya Allah tuh kalau Rasul tidak fakona, tidak memiliki kecerdasan, sudah diremehkan oleh musuh-musuh. Beliau tuh ahli perang, ahli strategi, ahli macam-macam, segala rupa lah pokoknya. Dan beliau habiskan semua energi positifnya untuk umat. Bukan umatnya, umat manusia. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau hari ini makam beliau tidak pernah sepi, selalu orang berkunjung dan berebut ingin mengunjungi, dan memang jasanya luar biasa. Tidak ada manusia yang namanya disebut-sebut seperti Nabi Muhammad SAW. Di setiap helaan nafas selalu ada orang yang menyebut nama beliau. Dan saya mah belum tentu disebut-sebut sama ibu-ibu. So, ibu nyebut saya kalau lagi ketemu sama saya. Pak Dedi, udah setelah saya pergi keluar nggak ada di sini lagi. Nanti Rabu ketiga ketemu lagi. Pak Dedi, kemarin nggak ada tuh. Tapi itu mah suuzon saya. Dan saya harus husnuzon ke ibu-ibu al-barokah. Saya ada nggak ada, ibu-ibu mah menyebut nama saya dalam doa. Iya. Apa mikirkan? Iya Bu. Iya saya jadi punten kemuliaan. Tadi Bu, saya teh Bu sebulan kemarin teh memang kondisi fisik rada memang kurang bagus. Jadi ini kepala teh Bu sok kadang-kadang pusing. Terus ada error lah pokoknya kalau lagi kerasa. Kedua, ini gigi saya Bu, kadang-kadang nyud-nyudan. Saya ke dokter, cek dokter teh dikekerkan ke dokter. Bapak mah nggak ada masalah, bolong nggak ada, retak nggak ada. Abdi gelieur itu dokter. Di kodok-kodok dah asa nggak pernah seumur hidup sampai 40 berapa saya itu sekarang Ibu. Ya sekian tahun. Dasa nggak ada dongengnya sakit gigi. Hari kemarin ya Allah. Jika aduh luar biasa Bu. Makanya saya jujur nih rada-rada begang sekarang. Udah makan rada kurang semangat sekarang. Masih sakit saya. Gigi mana rusak. Jadi yang sakitnya pikiran. Mungkin Bu, pikiran. Yang dua teh apa? Yang dua Nah. Yang hiji Bang. Yang Mary. Nomor hiji. Ya Bu. Doakan saya Bu ya, supaya saya teh istiqomah di jalan Allah. Karena ujiannya Masya Allah luar biasa. Doakan juga Insya Allah hari Kamis depan tuh saya berangkat Bu. Amin. Berangkat ke Mesir. Saya nggak mau kalah dengan Ustaz. Jujur Bu. Ya, saya ke Mesir Insya Allah nanti hari Kamis depan. 3 hari saya di Mesir, sisanya Makkah Madinah umroh. Jadi saya tahun baruan di Mekah Insya Allah. Ada 45 jamaah. Doakan Bu ya, sehat, selamat, lancar. Sayanya kuat. Ya. Doanya terkabul. Amin Insya Allah. Giginya udah aman kalau saya. Alhamdulillah Bu. Jadi pelan-pelan lah saya kurangi apa-apa yang memang ini punya potensi nanti jadi masalah di sana. Ya namanya hidup lah Bu ya. Ada hal-hal yang memang harus dihadapi.
Baik ibu-ibu, karena cita-cita terbesar saya nih Bu ya 2024 nih Bu, aminkan sama ibu-ibu pesantren ini Bu. Saya pengen harus punya pesantren, minimal madrasah. Jadi kalau ibu punya rumah nggak kepake daripada bulukan, pastikan ke habis. Jangan diwakafin, dipinjemin aja ke saya. Tapi jangan setengah tahun minjeminnya, minimal 2 tahun ya. Sok tuh saya diurus Bu. Nanti saya mau bikin rumahnya jadi ladang amal jariah buat ibu. Kalau nggak punya rumah, punya tanah. Nggak punya rumah, nggak punya tanah. Ibu punya apalah, sok kasihin ke saya. Asal jangan ibu aja yang kasihin ke saya. Saya masih ada stok semuanya kalau ibu-ibu yang di rumah menurut saya. Ya, jadi saya mau habisin doa saya nanti di sana salah satu supaya 2024 jadi cerita baru buat saya. Baik Bu ya, nggak boleh lama-lama kalau ngomongin masalah pribadi, kata guru saya. Harus fokus balik lagi ke materi. Baik Bu ya, jadi kepemimpinan itu berat saat mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, wa an Abi Ali Talqin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza da'a ar-rajul zaujatahu li hajatihi faltatihi wa in kanat 'ala tanur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dari Abi Ali Talqin bin Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang suami mengajak istrinya untuk bersetubuh, maka ia harus memenuhi walaupun ia sedang masak di dapur. Bernyiksikan ibu-ibu teh, ngagoreng, apa lagi ibu? Ayo di toilet di pengkerten. Ya ini balik lagi tadi ke awal Bu ya. Situasi, kondisi, keadaan dan sebagainya juga perlu diperhatikan. Jadi saya ingin kita memahami hadis itu tidak letterlek, karena kita akan menyalahkan Rasulullah SAW. Kaci dan Rasul Muhammad maknya kermasak gitu. Jadi enggak Bu ya. Poinnya yang kita tangkap adalah lebih kepada betapa seorang istri harus taat kepada suami. Poinnya itu. Jadi kita harus melihat esensi atau poin dari apa yang disampaikan. Jangan terjebak kepada redaksi. Karena kalau terjebak pada redaksi, wah riweuh, akan banyak disalahkan agama ini. Dan banyak orang hari ini yang melihat agama, dalil agama secara redaksional. Jadi tekstual, tidak kontekstual, berbahaya ini. Maka pentingnya kita membuka wawasan. Kemudian ya salah satunya kalau kata guru-guru saya itu jam terbang memang Bu. Yang ikut menentukan cara berpikir itu. Kalau terbangnya cuma baru ya gitulah ya Bu ya. Saya juga sama ada jam terbang saya masih Pejongsoan Parmindo. Masih dekat ya. Jadi perlu tidak bisa sembarangan memahami teks hadis itu. Berbahaya nanti kita akan menyalahkan Rasulullah SAW. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seandainya aku boleh memerintah seseorang untuk bersujud kepada seseorang, niscaya aku menyuruh seorang istri untuk bersujud kepada suami. Nah, ini hadis juga kan populer Bu. Ini hadis yang sering dipakai sebagai dalil di sinetron Indosiar. Dulu saya suka ngikutin, sekarang mah penting perbandingan. Ini apa ya, soundtrack lagunya teh yang populer tuh apa Bu? Ku menangis. Saya kalau depan ibu-ibu Al-Barokah pengennya teh nyanyi aja. Istirahat tuh Bu, ngajak saya deh Ibu. Pengen nyanyi Bu. Lau kuntu
Udah nggak usah dibacain lah, sudah bisa semuanya Bu ya. Jadi memang betul Bu, andaikan aku boleh memerintah seseorang untuk bersujud kepada seseorang, aku menyuruh seorang istri sujud kepada suami. Lagi-lagi kita tidak memahami hadis ini letter loh. Hei para istri, sujud kamu sama suami-suami kalian. Secara rujuk tabu si para istri, bukan begitu. Hormat aja. Sujud itu tanda ketaatan, tanda kepatuhan, tanda kita siap untuk diatur oleh suami. Seperti ketika di Quran Allah menyebut wasjud waqtarib, dan sujudlah kalian. Karena ketika sujud itu Allah lebih dekat. Sujud di situ bisa maknanya harfiah, memang sujud. Maka Imam Syafi'i memerintahkan kepada kita, berlama-lamalah kalian dalam sujud dan berdoalah ketika sujud. Karena ketika sujud Allah lebih dekat dengan hambanya. Itu kita pahami dan itu boleh. Tapi makna sujud yang kedua adalah jadilah hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah. Taatnya super, juara. Karena orang yang taatnya juara atau super, Allah tuh dekat dengan mereka. Begitu. Jadi bukan ketika sujud saja, dalam arti sholat, dalam arti sujud dalam bentuk fisik, tapi dalam segala bentuk perilaku yang bermakna taat di situ ada Allah dan dekat mereka dengan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi maknanya lebih kepada taat kepada suami, hormat kepada suami. Suaminya kalau nggak beriman gimana? Ketentuan berlaku. Makanya dalam pernikahan itu kenapa diatur pasangan itu siapa? Kan Nabi mengatakan tunkahul mar'ah li arba'in, nikahilah wanita itu karena 4 alasan. 1 karena cantik, yang kedua karena keturunan, karena kekayaan, yang keempat karena agama. Fazfar bizatidin, maka pilihlah karena agama, karena itu yang akan mendatangkan kebahagiaan. Karena kalau cantik, ganteng itu ada waktunya Bu. Sekarang tidak sedikit banyak orang pasang benang di pipinya, di bedol. Begitu si benangnya lepas, ngaplek. Bodas Bu, ininya teh apa namanya? Glowing. Hari ininya hidung. Boleh dandan, boleh Bu. Ibu teh harus terlihat cantik di rumah maupun di luar rumah. Tapi jangan berlebihan. Gitu. Boleh Bu. Saya kalau ke istri cing atumi rada dandan begitu. Bukan saya ingin supaya istri kelihatan cantik di luar. Ya minimal enak lah kalau orang ngelihat gitu. Tapi istri saya emang bukan nggak seneng dandan Bu ya. Ya begitulah modelnya. Jangan-jangan tadi modalan kepada itu. Salah satunya juga itu. Jadi buka kartu Bu ya. Kemudian yang keenam, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap istri yang meninggal dunia dan suaminya meridhoinya, ini tadi di awal sekali Bu, ia pasti masuk surga. Ini yang kemarin dibacain Bu sama mantunya Pak Habib Rizik. Ayu mamra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Ini yang dibacain kemarin sama Habib siapa? Mantunya Habib Rizik. Seorang istri yang meninggal dunia dan suaminya ridho, maka ia pasti masuk surga. Masya Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Jadilah suami-suami yang kelak menyebut kepada istrinya, aku ridho engkau menjadi istriku.
Kemudian yang ketujuh, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiada seorang istri yang menyakiti suaminya di dunia melainkan calon istri suami tersebut di akhirat. Bidadari berkata, janganlah kamu menyakitinya, semoga Allah mencelakakan kamu, sebab ia hanya sementara berkumpul denganmu, sebentar lagi ia akan berpisah dan akan kembali kepada kamu. Ya. Jadi bidadari ini sering jadi sosok yang oleh kaum ibu, kaum perempuan atau para istri dijelesin. Nanti jelasinnya Bu? Dicemburui. Ustaz saya nah dong soleh-solehah na saya anger we engke cara gawe mah dipilih nama bidadari. Aduh mah meureun diantepkeun we engke. Eta teh ceuk saha dongeng kieu teh Ibu ceuk saha. Harus jelas nih punya informasi teh, jangan salah. Itu di Quran kan, para ahli surga itu akan disiapkan bagi mereka bidadari. Wah, di bidadari itu cenah Ustaz. Tapi belah mana? Acan ge di ditu geus riweuh sih. Juga mau sepatu kali tua. Enggak pula. Jadilah kita bidadari dunia dan akhirat. Ini anak saya nanya direkam, jadi nggak jadi mau cerita. Nanti aja off the record ini. Tanya anak saya nanya Bu, tapi ceritanya setelah selesai. Ya, itu begitu Bu. Jadi bidadari itu memang salah satu karunia Allah bagi para ahli surga. Tapi Ibu sebagai wanita jangan kemudian merasa tergantikan perannya ketika menjadi istri. Para suami lebih memilih bidadari daripada ibu sebagai istrinya, karena rasa-rasa yang ada dalam dunia ini nanti di sana nggak akan ada rasa lapar, rasa sakit hati, rasa benci, rasa apa lagi itu nggak ada yang begitu teh. Ayo nah we ibu teh benci iri. Sekarang nanti mah nggak ada yang begitu, karena itu kan yang buruk-buruk. Yang buruk-buruk hari ini nggak akan pernah ada yang melekat. Semuanya akan baik, semuanya. Makan minum sahabakna nggak akan mengeluarkan kotoran, karena akan menguap dengan keringat ahli surga itu, dan wangi, masya Allah, luar biasa. Jadi kan kita ngebayanginnya juga udah kangen Bu ya. Kebayangnya Bu nya. So kalau saya keringetan bau. Iyalah bau Bu, namanya keringetan. Makanya sebelum keluar nikah bulek supaya apa? Tidak mengganggu orang yang di sekeliling. Kita mau sholat Bu, ini bahasa hadis Bu ya. Para malaikat itu bilang, aku tersakiti. Jadi ternyata bukan hanya Yudika yang tersakiti itu, tapi para malaikat tersakiti. Kenapa engkau tersakiti wahai malaikat? Tuh ada yang sholat tapi mulutnya bau. Kenapa bau? Nah, sudah makan yang begitu-begitulah Bu ya. Makanya sebelum sholat itu apa namanya sih? Siwak. Laula an asyukko ala ummati lamatukum bisiwaki indah kulli sholat. Andaikan tidak memberatkan umatku, sungguh aku akan memerintahkan kepada kalian untuk bersiwak inda kulli sholatin, setiap mau sholat, sholat wajib, sholat sunat, sholat apa, mau sholat bersiwak. Makanya siwak itu sunnah.
Walaupun hari ini kita tidak melakukan sikat gigi dengan siwak, tapi ada yang masih mempertahankan dengan kayu siwak itu. Karena yang lebih nyunah memang pakai kayu siwak. Tapi kan sekarang mah zaman Siti Nur canggih, Ustaz. Ada apa namanya? Ada odol. Ya nggak apa-apa ganti saya. Minimal ketika kumur-kumur sambil juga dibersihkan kalau ada bau-bau. Supaya tadi Bu, malaikat tidak tersakiti. Jadi kenikmatan kita ketika sholat juga mendatangkan kenyamanan kepada yang mungkin ikut sholat bersama dengan kita, tapi mereka tidak terlihat secara zahir, tapi mereka menyaksikan minimal apa yang menjadi perbuatan kita, yaitu sholat. Nah, jadi pentingnya di situ balik lagi bab toharoh atau bersuci, supaya apa? Supaya saya ibu tumanina, tapi juga yang di sekeliling kita yang tidak terlihat secara kasat mata pun juga sama. Terakhir nih Bu ya, ke-8 nanti kita ketemu bab baru. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiada aku tinggalkan suatu fitnah atau ujian yang lebih berbahaya bagi pria selain daripada fitnah wanita. Nah ini Bu ya, ini yang harus dijaga Bu. Siapa Bu? Ya laki-laki termasuk juga perempuan. Ada namanya apa Bu? Pelakor. Ada namanya pebinor. Nah ini pelakor. Apa pelakornya Bu? Perebut laki orang. Pebinor perebut bini orang. Jadi ini terakhir pamungkas Bu, penutup. Maknai nikah seperti yang saya dapat penjelasan ini dari Allah Yarham Ustaz Haji Arifin Ilham, kembaran saya. Kata beliau, nikah itu kita pahami dari huruf yang membentuk kata nikah. Jadi tadi saya lupa nulis, mumpung ingat Bu. Ada nun, ada kaf, ada ha. An-nikah. Oh ya. Nun pada nikah itu artinya nikmah. Kaf pada nikah itu artinya apa Bu? Karomah. Ha pada nikah itu artinya halal. Jadi pahami bahwa nikah atau berumah tangga itu adalah nikmat, kenikmatan yang luar biasa. Kenapa? Karena ada banyak kebahagiaan di sana. Namanya juga nikmat, nikmat abdimah. Nah itu nikah. 2. Karomah. Apa itu karomah? Kemuliaan, diangkat harkat derajat kita ini. Kemuliaan, memuliakan istri, memuliakan suami, memuliakan keluarga, memuliakan anak. Oh ini kemuliaan, karomah. Jadi boleh jadi saya ibu dapat karomah itu dari istri, dari suami, dari anak, dari keluarga, dapat kemuliaan. Banyak orang tua yang dihormati, dimuliakan karena punya anak-anak yang soleh. Banyak para istri yang dimuliakan karena punya suami yang soleh. Banyak para suami yang dimuliakan karena punya istri yang soleh. Makanya saya sering doakan kepada para bapak, mudah-mudahan para bapak-bapak yang soleh ini ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apanya yang ditambah? Kesolehannya, supaya memuliakan. Begitupun, nah peran seorang istri adalah tu'inu ala dini, menolong agama suami supaya jauh lebih taat kepada Allah. Jadi peran seorang istri itu betul menguatkan. Karena
Apa yang bisa behind di balik sebuah kesuksesan, di situ ada peran penting yang mendorong kesuksesan itu. Dia adalah orang tua kalau yang belum menikah, yang kedua adalah pasangannya. Jadi energi ini menjadi keluar bangkit dan semangat ketika partner kita ini masih support juga. Tapi kalau yang sebelah ngaleh-leh bu, waduh liur, kitanya jadi ngaleh-leh juga. Sok ya semangat ya, semangat ya, semangat ya, semangat. Oh, jadi lompat bu. Betul. Tapi kalau enggak ya. Nah terakhir bu ya, halal. Tidak ada perkara yang diridhoi oleh Allah kecuali yang halal. Jadi saya harus mengatakan boleh, karena memang normal dan wajar. Saya bertemu dengan wanita yang cantik, yang wow, keren. Tapi siapapun dia tetap haram, karena yang halal adalah dia yang ada di rumah. Setuju bu? Jadi istri saya itu sudah hatam lah kalau bab ini. Kan saya banyak bergaul dengan ibu-ibu, karena dia tahu prinsip hidup saya. Nggak apa-apa ya, Umi mah percaya. Kenapa? Karena walaupun wanitanya cantik bla bla bla, tetap buat ayam haram. Dan halal mau lelas gitu kan mau. Dan memang begitu. Halal. Jadi tergoda tergelincir itu memang peluangnya sedikit besar sekarang bu. Besar bu, makanya nih hadis penutup nih, masya Allah bu. Tidak ada ujian yang paling berbahaya bagi seorang laki-laki selain daripada fitnah. Jadi ibu-ibu teh harus menjaga saya bu, supaya saya jangan pindah ke lain hati. Jangan digoda ya. Kuat tuh. Saya tidak menyebut diri saya kuat. Insya Allah bisa baik-baik oke. Sudah pokoknya rahasia pribadi. Ya, baik ya ibu-ibu. Saya kira cukup hari ini bu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Saya tidak dalam maksud menjelaskan apa yang dijelaskan ini sudah dalam posisi sebagai orang yang ideal dalam berkeluarga, berumah tangga. Saya mah cuma seksi bunyi aja bu, membacakan ayat Allah, membacakan hadis Rasulullah SAW, dan menjelaskan sedikit dari apa yang saya pahami, saya pelajari untuk memberikan bumbu pada ayat dan hadis yang dibacakan itu. Banyak hal yang mungkin salah, keliru memahaminya, tapi mudah-mudahan Allah menjaga semua kita dari ilmu yang melahirkan amal yang salah. Maka mudah-mudahan yang sampai kepada ibu-ibu yang keluar dari lisan saya hanya yang baik-baik, dan Allah jaga dari apa yang tidak baik. Kesananya amalnya juga insya Allah terjaga, terpelihara baik, bahkan lebih baik. Saya kira itu bu hari ini pertemuan kita seperti tadi sudah disampaikan. Mohon doanya ya ibu-ibu. Hari Kamis depan saya berangkat, kumpulnya ba'da zuhur, berangkat ke Jakarta, terbangnya tengah malam. Jadi sampai di Kairo itu hari Jumat subuh. 3 hari nanti terbang ke Mekah, 3 hari baru ke dari Jeddah, dari Jeddah ke Madinah dulu, baru ke Mekah. Insya Allah tanggal 10 Januari kembali ke tanah air. Tanggal 13 saya ke Jambi lagi bu, insya Allah. Yang lanjutin yang kemarin itu, baru kan judulnya melamar. Nah, nanti tanggal 14 nikah. Di tanggal 13 terbang ke Jambi. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, selamat semuanya.
semuanya ada dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup langsung dengan doa Bu ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad waj'al lana min umurina farja wa makhraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma yassir wa la tu'assir wa hassil maqasidana wa tammim lana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ibu-ibu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.